Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Para peserta webinar yang saya banggakan, hari ini saya ditugasi untuk menyajikan materi mengenai pengendalian mutu peserta didik dalam kerangka Merdeka Belajar. Saya ingin mengawali apa itu Merdeka Belajar. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri kita, bahwa Merdeka Belajar digulirkan oleh beliau sebelum 100 hari masa jabatannya saat dilantik, tepatnya 23 Oktober 2019. Dalam materi ini akan dibagi menjadi 3. Pertama, tentang Merdeka Belajar sendiri. Kedua, mengenai pengendalian mutu. Dan ketiga, faktor pendukung. Kita mulai bahwa program pendidikan Merdeka Belajar itu meliputi 4 kebijakan pokok. Yang pertama disebut ujian sekolah berstandar nasional, disingkat USBN. Kedua, ujian nasional. Ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Saya ingin mengawali dari ini. Kebijakan Merdeka Belajar dengan 4 itu adalah yang pertama nasional, yaitu berkaitan dengan USBN tahun 2020, merujuk kepada Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Yang pertama. Yang kedua, USBN 2020 berdasarkan Permendikbud tersebut tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan itu sendiri dalam konteks ujian nasional. Yang ketiga, berkaitan dengan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merujuk pada Edaran Menteri nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Yang keempat, yaitu Permendikbud nomor 44 berkaitan dengan PPDB. Nah, ujian nasional berstandar nasional itu apa? Rujukannya adalah pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa ujian nasional yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan bagi semua mata pelajaran. Dalam pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa bentuk ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan berupa portofolio, penugasan, tes tertulis, dan atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan sendiri sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan standar nasional pendidikan, ditambah pula dengan penjelasannya. Untuk lulusan peserta didik ditetapkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Nah, persoalannya berdasarkan aturan ini bentuk ujian kelulusan diserahkan kepada Satuan Pendidikan masing-masing. Apakah Satuan Pendidikan sudah siap untuk implementasi kebijakan ini? Yang kedua, apakah diperlukan standar yang sama sebagai acuan standar pendidikan? Tentu standar itu harus sama, bersifat nasional. Nah, kemudian yang berkaitan dengan ujian nasional, UN, itu digantikan dengan istilah lain yang disebut dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, asesmen dimaksudkan kemampuan peserta didik untuk bernalar menggunakan kekuatan bahasa dan literasi. Kemampuan bernalar
menggunakan matematika atau sering disebut dengan numerasi dan menggunakan pendidikan karakter. Nah, dengan digantikannya asesmen kompetensi sebagai bentuk dari UN, memperbanyak tugas guru tentu. Walaupun bentuk soal asesmennya sama, setiap anak akan mendapat hasil berbeda. Apalagi jika penilaiannya berbentuk narasi. Namun jika bentuknya angka sama saja dengan UN. Bentuk asesmen apa yang ideal sebagai pengganti UN? Inilah yang berkaitan dengan ujian nasional. Kemudian berkaitan dengan RPP. Dalam hal RPP, berdasarkan surat edaran Mendikbud 14/2009 tentang penyederhanaan RPP, yang prinsipnya menyangkut 3 isi penting. 1. Penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Yang kedua, lalu dari 13 komponen RPP yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, penilaian pembelajaran dalam kurung asesmen yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan sisanya hanya pelengkap. Dan yang ketiga, sekolah, kelompok guru mata pelajaran dalam sekolah, kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya dalam rangka mencapai keberhasilan belajar siswa. Nah, RPP menjadi lebih sederhana, namun pada kenyataan di lapangan, dari informasi yang dapat kami kumpulkan, guru masih menghadapi kebingungan dan masih ada sebagian tugas-tugas administrasi lain yang tetap dirasakan masih banyak, yaitu program tahunan, program semester, silabus sebagai yang meliputi 30 jenis administrasi guru, sedangkan RPP hanya salah satu saja. Nah, kemudian PPDB. PPDB merujuk pada Permendikbud yang baru nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB 2020 sebagaimana dinyatakan pada pasal 11 dalam persentase pembagi 1 untuk jalur zonasi paling sedikit 50%. Kedua, jalur afirmasi paling sedikit 15%. Ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali 5%. Dan yang keempat, jalur prestasi, yaitu sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua atau wali antara 0 sampai 30%. Nah, besarnya persentase zonasi memungkinkan tidak meratanya pembagian siswa karena ada wilayah yang boleh jadi penduduknya padat dan ada kecamatan yang boleh jadi belum memiliki semua jenis satuan pendidikan. Nah, kemudian intisari apa yang dimaksud dengan merdeka belajar menurut kebijakan Pak Menteri kita dapat dirumuskan menjadi 4, yaitu yang satu, ujian sekolah bernasional dengan rinciannya. Yang kedua, perubahan ujian nasional. Yang ketiga, penyempurnaan RPP lebih sederhana. Yang keempat, pola penerimaan peserta didik baru. Nah, berikutnya, bagaimana dengan urusan atau kaitan dengan penilaian mutu peserta didik? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar yang dibanggakan, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Lalu kami mencoba mengidentifikasi hal-hal yang harus diperhatikan dalam penjaminan mutu peserta didik adalah yang pertama, tentu muaranya pada ujian nasional. Oleh karena itu pentingnya landasan hukum untuk menguatkan kebijakan pendidikan merdeka belajar, khususnya pada wacana pengganti UN dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter di tahun 2021 yang akan datang. Nah, kemudian USBN penting adanya panduan dalam memahami secara benar apa yang dimaksud asesmen kompetensi minimum, kejelasan teknis, survei karakter, dan termasuk pula panduan untuk soal literasi dan numerasi. Nah,
RPP mempertimbangkan bahwa kondisi kompetensi guru yang beragam di berbagai daerah yang disinyalir masih banyak ketimpangan dalam berbagai hal, quote in quote ya, perlu dilakukan pelatihan yang secara berkelanjutan, termasuk di dalam rangka menyusun RPP dalam kerangka konsep Merdeka Belajar. Nah, lalu PPDB itu penting ya, data ketersediaan sekolah pada setiap kecamatan atau lokasi, karena masalah yang sering muncul banyak siswa yang tidak masuk kategori manapun karena wilayahnya tidak ada sekolah sesuai dengan jenjangnya. Nah, ini kenyataan empirik yang ada di wilayah NKRI yang kita cintai ini. Nah, oleh karena itu maka penjaminan mutu, nah di sini intinya Bapak Ibu, penjamin mutu itu pertama berkaitan dengan satuan pendidikan penyelenggara. Merdeka Belajar mengharuskan setiap satuan pendidikan memiliki kualitas yang baik, di mana mutu lulusan diserahkan pada satuan pendidikan penyelenggara. Oleh karena itu kualitas lulusan tergantung standar yang diterapkan oleh setiap satuan pendidikan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi oleh kita semua. Kedua, yang disebut dengan aspek standar ketuntasan belajar minimal. Itu program Merdeka Belajar di mana ujian nasional diganti dengan asesmen kompetensi minimum memerlukan peningkatan kualitas belajar ya, di setiap satuan pendidikan berbasis pada asesmen kompetensi minimum atau singkat dengan AKM. Nah, kemudian aspek pendidik. Halo, masih bisa dengar Bu? Masih Bu? Halo? Pendidik. Dengan adanya Merdeka Belajar direncanakan kompetensi lulusan berdasarkan pada standar internasional, yaitu yang mengikuti tolok ukur penilaian yang termuat dalam standar PISA. PISA itu Program for International Student Assessment dan TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study. Nah, diperlukan peningkatan kualitas apa? Guru. Ya, kita semua pendidik agar bisa mengikuti standar yang baru ini. Itu dari aspek pendidiknya. Kemudian dari aspek penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik baru harus dilakukan assessment untuk belajar agar mengetahui kemampuan awal setiap peserta didik sebagai data awal untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan standar satuan pendidikan itu sendiri. Tentu tidak mengabaikan faktor potensi dari setiap peserta didik. Nah, yang terakhir yang ingin saya katakan pada pertemuan ini, untuk dua itu semua maka perlu ada daya dukung. Nah, daya dukung itu berkaitan dengan SDM, akademik maupun sarpras. Oleh karena itu saya mencoba untuk menjabarkan, dan pada minggu lalu Pak Menteri kita sudah mendeklarasikan dengan guru penggerak Merdeka Belajar. Artinya apa? Guru di sini harus bagaimana? Guru yang punya ciri inovatif teacher, yaitu guru yang mampu menyampaikan bahan ajar dengan proporsi waktu yang rasional proporsional. Lalu guru juga harus mempunyai apa? Karakter kreatif teacher disebutnya. Guru yang mampu merancang suasana belajar yang menyenangkan bagi apa? Bagi siswa. Dan guru juga harus mampu menjadi seorang fasilitator. Maka disebut guru adalah fasilitator, memberikan fasilitasi kepada setiap peserta didik dalam bentuk tukar pikiran, sehingga lebih banyak berbasis pada orientasi peserta didik. Yang berikutnya disebut katalisator. Guru itu yaitu guru yang mampu mengidentifikasi, mengoptimalkan potensi setiap anak didik. Sekaligus yang terakhir, guru menjadi motivator. Artinya apa? Guru mampu memotivasi agar setiap siswa peserta didik dapat belajar melalui ragam sumber belajar. Itu makna dari guru penggerak
Merdeka Belajar. Maka guru adalah menjadi salah satu faktor pendukung. Nah, akan tetapi kalau saya coba untuk rumuskan, guru di satu sisi, ada siswa di sisi, ada kepala sekolah pengawas, ada manajemen pusat dan daerah, lalu ada juga yang disebut dengan sarana prasarana, dan ada peran orang tua dan masyarakat. Nah, di luar itu tentu ada kurikulum yang standar, yang berlaku, dan didukung oleh lingkungan yang sangat kondusif untuk mewujudkan konsep Merdeka Belajar. Dan tentu dalam era sekarang ini, maka peranan... Mohon maaf, Prof. Waktunya kurang 5 menit ya, Prof. Mohon maaf. Kurang atau lebih? Kurang 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi ya? Ya. Masih ada. Oleh karena itu, nah, zaman sekarang, keniscayaan dalam praktik pendidikan adalah tentang peranan teknologi informasi komunikasi bidang pendidikan. Nah, oleh karena itu, pilar siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, manajemen pusat dan daerah, lalu peran orang tua dan masyarakat, lalu kecukupan sarana prasarana dan anggaran, dan kurikulum yang sudah disepakati. Nah, yang tak kalah penting, daya dukung lingkungan sosial, budaya, dan fisik. Dan lalu pemanfaatan teknologi informasi komunikasi di bidang pendidikan. Dan ini harus menjadi concern tidak hanya guru, tapi stakeholder lain. Sebagai contoh, kita menghadapi kondisi pandemik saat ini. Nah, itu harus dipandang sebagai sebuah peluang bagaimana belajar terjadi tanpa harus tatap muka, tetapi dengan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, maka proses pendidikan tetap berjalan walaupun ada konsekuensi, sehingga terjadi berbagi tugas antara peran orang tua di rumah, dan orang tua di rumah akhirnya menjadi guru di rumah yang mendampingi anak-anaknya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini untuk apa? Akhirnya, nah ini goalnya ini adalah dalam rangka mencapai lulusan pendidikan kita yang punya ciri satu, lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kreatif, ya, yang inovatif, dan mampu memecahkan persoalan dirinya, lingkungannya, kehidupannya, dan yang tak kalah penting adalah bagaimana siswa mempunyai kemampuan dan dilatih agar bisa berpikir kritis dalam menanggapi keadaan, dan kemudian punya jiwa entrepreneurship atau yang disebut dengan kewirausahaan. Ini penting, entrepreneur ini. Dan yang terakhir, ini bertakwa, kreatif, inovatif, mampu memecahkan masalah hidupnya, lalu berpikir kritis, dia punya jiwa entrepreneur, dan karakter yang santun. Ini disebut dengan berakhlak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Indonesia, bahwa kita membentuk manusia yang berkarakter sesuai. Maaf, Prof, waktunya sudah habis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti kita lanjut pada dialog. Terima kasih. Kian, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Prof. Ahmad Hufat atas materinya yang sangat luar biasa dan sangat bagus sekali.